Tapi saya apresiasi dengan ini tuh, apa namanya, Eliezer. Baradae itu, Betul. Eliezer itu. Dia berani bicara jujur dan itu penting. Jadi KPK ini tidak bisa ngecek Pak kekayaan Verdi Sambo. Kenapa Nggak nih bisa. Pak ya? Nggak bisa. Itu yang mengatakan siapa itu pimpinan? Alex Marwata lagi Pak. Ya Allah, lagi-lagi orang ini. Tapi kalau takut terus kemudian tidak melakukan kewajiban, ya mending mundur saja, pulang, jangan jadi pejabat negara kan gitu. Tadi Verdi Sambo yang kemudian berbuat korupsi, mungkin karena dia adalah penyelenggara negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam integritas anti korupsi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Malam ini kita bahas kasus yang bintang 2 nih Pak. Wow, Sekarang iya, lagi iya, iya. trending, sidangnya juga seperti film sinetron lah. Zaman dulu tersanjung lah Pak. Iya, iya, iya. Episode-episode gitu Pak. Ya, tapi saya apresiasi dengan ini tuh, apa namanya, Eliezer. Baradae itu, Betul. Eliezer itu. Dia berani bicara jujur dan itu penting. Ya. Ketika orang berani bicara jujur itu hal yang sangat penting dan positif ya. Betul. Dan kita di sini bahas tidak bicara hukumnya Pak, karena sudah ada dibahas di pengadilan. Ya, ya, ya. Kita bicara yang anomali Pak. Nah, Dan soal apa itu? Soal uang Pak. Wush, ya, ya, ya. Ajudannya, ADC-nya ada uang dapur lah Pak, uang untuk operasional kebutuhan rumah tangganya. Ada 2 rekening, almarhum sama Ricky Rizal itu Pak. Dan angkanya itu ratusan juta Pak. Ratusan juta per tahun? Per bulan. Oh, per bulan? Iya. Waduh. Ini angka itu ada Pak, besar intinya kan gitu Pak. Ya, untuk ya, ya, kebutuhan, ya, ya. Kebutuhan rumah tangga aja itu rumah ya? tangga. Pertanyaannya, Rumah tangga satu rumah atau satu kampung? ada 2 rumah. Oh, 2 rumah. Di Ya. Magelang sama di Duren 3 nggak salah. Bukan satu kampung ya? Bukan Pak. Ya, kirain satu kampung. Saya baca biar kita ada diskusinya ini, ada berita nih sih Pak. Kita ada bicara, ini ada berita dari FIFA Pak. Nah ini berhubungan dengan KPK Pak. Ya. Jadi ini judulnya KPK kesulitan cek harta kekayaan Verdi Sambo. Jadi KPK ini tidak bisa ngecek Pak kekayaan Verdi Sambo. Kenapa Nggak nih bisa. Pak ya? Nggak bisa. Itu yang mengatakan siapa itu pimpinan? Alex Marwata lagi Pak. Ya Allah, lagi-lagi orang ini. Enggak, saya itu bingung ya, ketika Alexander Marwata bilang bahwa KPK kesulitan, itu pikirannya dia sendiri atau laporan dari pegawainya? Nah, ini ada alasannya sih Pak Alex. Enggak dibilang ya di laporan itu ya? Ada, sebetulnya ini kata Pak Alex, sebetulnya bukan belum terdaftar LHKPN, tetapi Oke. yang bersangkutan belum menyampaikan surat kuasa Ya, untuk ya. melakukan klarifikasi. Ya, saya paham. Artinya dari penjelasannya Alexander Marwata ini, mantan Kadif Propam, Betul. Verdi Sambo, itu pernah melaporkan LHKPN. Betul. Tapi dalam lampiran LHKPN itu yang harusnya ditandatangani surat kuasa untuk melihat rekeningnya itu tidak ditandatangani. Itu yang dimaksud. Betul. Tapi bukan berarti itu menjadi halangan. Nah, karena begini, apalagi dengan jumlah nilai yang besar. Betul. Artinya secara dugaan ada dugaan kuat bahwa ada kemungkinan ada korupsi di sana. Ya, ketika ada korupsi harusnya KPK proaktif mencari tahu. Dan saya menduga kalau nilainya besar, apalagi ada beberapa isu ya Iya. yang membicarakan dengan nilai yang sangat besar ya selain dari ratusan juta tadi. Betul. Tentunya PPATK sudah pernah memberikan laporan mestinya ya. Artinya apabila ditanya kembali pun informasi itu akan mudah diperoleh. Nah, sekarang mengkonfirmasi harta kekayaan itu tidak hanya dengan lihat rekeningnya saja, tapi bisa juga dengan cara melihat dari aset-asetnya dan lain-lain. Saya kira itu harusnya nggak kesulitan ya. Maka tadi saya pengen tahu penyampaian dari Alexander Marwata yang menyampaikan kesulitan untuk melacak atau melihat harta kekayaan dari Verdi Sambo tadi, itu pikirannya dia sendiri atau laporan dari stafnya, dari pegawai di bidang LHKPN. Saya kok nggak yakin ya pegawai di bidang LHKPN kesulitan. Karena biasanya pegawai di bidang LHKPN itu mereka cerdas-cerdas, Iya. mereka terlatih, dan mereka sudah terbiasa untuk melakukan pengecekan-pengecekan. Harusnya nggak kesulitan. Ketika kesulitan, saya kok nggak percaya gitu ya. Saya khawatir yang kesulitan justru Pak Alexnya sendiri barangkali. Tapi pegawainya nggak kesulitan, harusnya nggak kesulitan.
menariknya di sini Pak, keuangan ini kan atas nama ADC-nya Pak, ADC-nya Pak. Kan ini kan masuk kategori pencucian uang nggak sih Pak? Kan uang saya tak pakai orang lain tapi yang dipakai Pak. Ya. Seharusnya ke rekening kita, kalau orang lain ya kita ya uang orang itu kan gitu. Ya, memang begini. Bicara terkait dengan pencucian uang itu poinnya adalah ada beberapa perbuatan yang tujuannya menyamarkan asal usul. Ya. Perbuatan itu apa? Menempatkan. Kalau tadi kan menempatkan bisa jadi ya, pakai nama orang menempatkan. Terus melakukan pencampuran, terus memindahkan dan lain-lain. Itu bisa menjadi tindak pidana pencucian uang apabila kemudian diyakini tujuannya untuk menyamarkan asal usul. Kenapa disamarkan asal usulnya? Karena diduga hasil atau uang itu adalah hasil dari kejahatan. Tentunya kalau bicara KPK, hasil kejahatan korupsi. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak yang bersangkutan tadi Ferdy Sambo yang kemudian berbuat korupsi? Mungkin, karena dia adalah penyelenggara negara. Ya. Logikanya mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa dibilang menyamarkan asal usul? Bisa disebut menyamarkan asal usul apabila prosesnya proses tunai, contohnya. Yeah. Prosesnya kemudian dibawa tunai dan kemudian ditempatkan di rekening dengan cara proses setoran tunai, contohnya. Yeah. Atau setoran yang kemudian orang yang punya rekening sendiri yang disuruh ngantarkan, padahal uang itu uangnya orang lain lagi. Kalau proses normalnya tentunya pindah buku ya, transfer dan lain-lain. Tapi ketika prosesnya itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak lazim, ini bisa menjadi indikasi awal. Tentunya nggak cukup di situ, perlu proses pendalaman dalam penyelidikan atau pemantauan, dan kemudian ketika ada bukti dengan lebih jelas akan lebih terang. Apakah benar, apakah dugaan itu cukup kuat bahwa itu hasil korupsi? Kalau betul dugaan itu kuat, maka perbuatan selanjutnya bisa menjadi dugaan pidana, tidak pidana pencucian uang. Itu seperti itu, dan tahapnya mesti harus dilakukan itu. Dan hal seperti itu kerjaan sehari-hari di KPK. Bukan suatu hal yang rumit. Kenapa? Kerjaan sehari-hari. Ketika kerjaan sehari-hari, berarti kan nggak sulit kan? Betul. Kalau dibilang sulit, ya itu yang ditanyakan. Lalu yang kerjakan apa selama ini, kan gitu? Betul. Menariknya gini Pak, kebetulan dulu saya pernah diperbantukan di Juyar Pak, juru bayar. Gajinya jenderal itu kurang lebih, bintang 2 Pak ya, kurang lebih 30-an sampai 35 lah Pak. Dan ini kan dia punya uang ratusan juta gitu Pak. Ya. Untuk uang itu hanya untuk kebutuhan dapur aja gitu dapur. Ya. Ada di mana itu? Magelang sama yang di sini Pak Duren. Ya itu makanya ketika nilainya sebesar itu harusnya sudah cukup menjadi indikasi awal. Dengan indikasi awal itu harusnya ada pendalaman lebih lanjut. Jadi ketika disampaikan itu sulit dan segala macam, saya kira nggak beralasan. Atau mungkin bisa jadi sebenarnya KPK sudah melakukan banyak hal untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena biasanya KPK proaktif untuk hal-hal seperti itu. Tapi kemudian pimpinan KPK pura-pura seolah-olah belum dapat apa-apa gitu. Padahal mereka sudah punya banyak bukti. Bisa jadi seperti itu. Kalau itu adalah polanya pengelabuan ke publik agar tidak dilacak bahwa dia sedang mengumpulkan bukti-bukti, itu tidak ada masalah. Tapi kalau betul-betul tidak paham, nah ini jadi masalah gitu. Benar. Ada 2 yang menarik Pak. Tadi Bapak bilang jangan-jangan pimpinan KPK. Nah, faktanya pimpinan KPK kan dari kepolisian Pak. Ya, Firly Bahuri ya. 2 juga kalau nggak salah Pak ya. Bintang 3 dia terakhir. Oh, Pak Firly bintang 3. Ya. Dan yang kedua lagi, apakah ini harus ada pelaporan Pak? Ada yang melaporkan dulu tentang kejanggalan di Pak Ferdy Sambo Pak? Begini, pelaporan itu sebetulnya tidak harus dilakukan oleh masyarakat langsung, karena siapapun boleh melapor. Bahkan ketika dalam suatu pekerjaannya, contohnya di bagian LHKPN yang melacak, yang menerima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan mengetahui ada dugaan dugaan tidak pidana korupsi atau tidak pidana pencucian uang,
maka petugas yang mencatat LHKPN atau menerima laporan LHKPN yang bersangkutan karena pegawai negeri wajib untuk melaporkan. Nah, jadi tidak hanya nunggu laporan masyarakat. Ini biasanya dipakai untuk ngeles itu, untuk ngindar. Tapi kalau hukumnya enggak, karena yang bersangkutan justru punya kewajiban. Jadi kalau masyarakat punya pilihan, kalau di pasal 108 ayat 1, masyarakat siapapun yang mengetahui dugaan adanya kejahatan berhak melapor. Kalau berhak itu kan boleh digunakan haknya, boleh tidak. Kalau melapor bagus, kalau nggak melapor nggak disalahkan, gitu ya. Tapi kalau pegawai negeri yang bekerja dan kemudian mengetahui ada dugaan kejahatan, dia wajib melapor. Kalau wajib berarti harus dilakukan, nggak dilakukan salah, gitu poinnya. Sebenarnya waktu yang agak menarik di sini kan, waktu rekonstruksi kan dan sidang kemarin itu juga kan rumahnya ada liftnya itu kan mewah Pak. Rumahnya ada liftnya. Ada liftnya rumahnya Pak. Ya. Lift beneran atau? Lift beneran, bukan di mall di rumah Pak. Kan itu sih kalau bukan orang kaya yang mana mungkin kan gitu Pak. Iya. Kelas jenderal bintang 2 bisa punya sebanyak itu ya. Iya. Boleh dong kita curiga kan gitu Pak. Iya, memang patut untuk dicurigai dan itu memang harusnya dilakukan pengecekan. Dan KPK tidak menunggu laporan untuk itu. Harusnya dia proaktif. Kenapa? Karena dalam undang-undang KPK itu salah satu subjek hukum yang menjadi prioritas penanganan KPK adalah penegak hukum. Justru yang ketika ada oknum atau diduga penegak hukum yang ada kemungkinan berbuat korupsi dan kemudian KPK-nya diam saja atau tidak melakukan upaya apa-apa dengan alasan sulit, saya pikir itu upaya ngindar lah, upaya ngeles. Bukan upaya untuk melaksanakan kewajibannya. Tadi kata-kata menghindar sama takut itu beda tipis, Pak. Karena sama sambung kan orang kan takut kan gitu, Pak. Iya, tapi takut itu tidak terus kemudian melalaikan kewajiban. Ya. Kalau takut terus dia menggunakan cara diam-diam meriksa, bolehlah. Tapi kalau takut terus kemudian tidak melakukan kewajiban, ya mending mundur saja, pulang, jangan jadi pejabat negara kan gitu. Betul. Jadi intinya untuk kasusnya Pak Ferdy Sambo tentang keuangannya dia yang dianggap masyarakat khalayak umum lah Pak. Iya. Itu anomali ya seharusnya KPK gerak cepat Pak ya. Iya. Proaktif. Iya. Harus proaktif melakukan upaya-upaya untuk memastikan, untuk mengetahui dengan lebih jauh dan untuk mendapatkan bukti dan fakta yang lebih lengkap. Sehingga tidak berhenti di dugaan tapi ada sesuatu konfirmasi yang jelas. Harusnya seperti itu. Jangan-jangan PPATK udah ngecek, Pak? Saya yakin sudah. Karena PPATK biasanya proaktif. Tapi sekali lagi ya, PPATK ini kan tugasnya intelijen. Tugasnya intelijen. Jadi dia tidak mungkin menyampaikan terbuka. Tapi secara laporan-laporan mereka biasanya proaktif untuk menyampaikan laporan-laporan dalam konteks kepentingan penegakan hukum. Iya. Itu. Siap. Terima kasih Pak untuk obrolan kita tentang pencucian uang lah Pak, indikasi untuk pencucian uang, dan kita berharap KPK atau penegak hukum lainnya untuk responsif agar masyarakat kita tidak bertanya-tanya Pak, karena kita zaman media sosial semua bisa punya asumsi dan penilaian atas berita yang sedang ada di media sosial gitu Pak. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.